Hari ini teman-teman apa kabar? Hari ini kita akan ngobrolin seputar tentang digital marketing untuk asuransi. Ya gimana caranya untuk dapetin prospek dengan sosial media. Kita kedatangan tamu luar biasa banget. Ada William yang sudah 2 tahunan ya. Sudah 2 tahunan mengajarkan kepada asuransi company, agent dan sebagainya untuk gimana sih caranya memaksimalkan sosial media untuk mendapatkan prospek asuransi. Which is amazing banget. Oke, Hai. akhirnya masuk. Halo kok. Nah, oke. Ini teman-teman udah pada excited banget. Selamat malam sekali lagi buat teman-teman semuanya. Selamat datang di acara ini. Di acara dapetin prospek agen asuransi dengan social media. Hopefully Anda bisa dapetin 1.000 prospek Anda pertama. Nah, di sini ada William yang udah 2 tahun sharing tentang gimana dapetin prospek melalui social media. Nah, oke, langsung aja Will. Kira-kira kalau misalkan teman-teman di sini pemula banget nih, agent insurance gitu, kemudian mau dapetin prospek lewat sosial media, apa aja sih mindsetnya, seperti apa, kemudian apa aja yang harus diperhatikan dari William, gimana? Oke, kalau aku ngelihatnya gini sih sebenarnya karena agent asuransi itu sebenarnya tuh ngerti gitu ngomongin tentang konsepnya branding misalkan karena mereka tahu kalau mereka tuh nggak dia sukain orang kita mesti terima dulu kalau keadaannya orang tuh nggak suka sama kita pertama banget kayak mereka tuh kayak agent asuransi ya kayaknya nanti dulu deh gitu kan. Nah jadi Iya, iya, iya. kita kita mesti benerin dulu mindsetnya orang bahwa saya tuh nggak seperti itu kok. Nah permasalahan agent berikutnya adalah gini, mereka suka kadang-kadang ini pertanyaan paling aneh sih kok sebenarnya sih. Will, gimana sih caranya bisa jualan online tanpa bikin konten? Saya bilang, Oke. gimana caranya jualan online tanpa bikin konten? Bisa aja sih iklan aja segede-gedenya gitu kan. Kalau bikin Iklan juga konten konten, men. harus makanya aku bilang kayak ya nggak ada caranya, nggak bisa harus bikin konten. Cuman aku nggak bisa nggak ada waktu. Ya aku suka ngomong gini, agent itu ngerasa kenapa kenapa nggak mau bikin konten? Simple, karena kontennya nggak menghasilkan leads. Aku selalu ngomong gini, seandainya setiap kali Iya, ngepost agree. sesuatu dapat leads 2 sampai 3, aku berani jamin semua agent bikin konten. Pasti gitu, karena aku punya klien-klien kita yang bikin konten dapat leads, dapat bikin konten dapat leads. Setiap hari bikin konten, setiap tiap hari bikin konten. Nah hari-hari ini kenapa agent pada males? Karena ya kontennya nggak menghasilkan apapun. Yang kedua adalah gini, aku sih mesti ngeliat gini biasanya. Social media itu nggak semua orang tuh problem aware. Sedangkan agent asuransi selalu push konten-konten conversion, convert, apa namanya bentuknya kayak diskon lah, diskon lagi, cashback lagi, produk lagi. Jadi orang kayak, aduh gue juga nggak butuh ya asuransi ya, kenapa gue di push begini terus ya, unfollow aja lah. Nah, sedangkan mereka malah bingung karena di dunia offline, ketika kita telepon agent asuransi kan, halo aku mau beli dong asuransi. Semua orang yang telepon udah punya problem, udah aware sama masalahnya, makanya mereka butuh asuransi, kita jualan gampang. Kalau kita di social media, aku ngeliat ya, agent-agent tuh nggak sadar kalau 90 juta pengguna Instagram itu nggak problem aware. Kecil banget yang sadar kalau mereka tuh butuh asuransi. Nah, yang kita perlu lakukan adalah, entah itu mau edukasi secara, ya kayak edukasi biasa, atau mau entertain asuransi, yang penting grab attention dulu. Nah, yang agent asuransi aku ngeliat gini, karena kebiasaan jadi orang yang agak-agak, aduh ngomongnya gak enak ya, agak-agak ini agak jadi orang tuh yang agak membosankan. Jadi di social media tuh bosenin mulu, bosenin lagi kalau bikin konten jadi kayak skripsi. Aku selalu ngomong gitu, kenapa sih agen asuransi kalau bikin konten kayak skripsi? Siapa yang mau baca gitu? Skripsi aja nggak ada yang mau baca, ini lagi jadi konten bikin skripsi. Jadi aku selalu lihat gini, bikin konten tuh yang menarik gak mesti bagus-bagus desainnya gimana, yang penting tuh orang tuh ke hook aja. Setelah ke hook, nah ini yang kedua, yang agent ya bener, agent suka lupa. Agent yang sampai gede sekalipun punya database atau enggak, menurut aku punya database, tapi semuanya manual. Jadi kalau mereka mau hubungin satu-satu, teleponin lagi. Aku bilang, aduh sampai mati banget ya ini, apa kabarnya gitu kan. Sedangkan aku selalu bilang gini, aku selalu kasih si opportunity ke depan gini ke agent. Teman-teman di sini ada agent 200 orang, aku selalu ngomong gini, pernah kebayang nggak satu masa di dunia di mana agent asuransi itu lagi tiduran di Bali, tiba-tiba WhatsApp masuk, ting dong, ting dong, ting dong, halo minta konsultasi keuangan dong, konsultasi keuangan, dan itu mungkin banget kejadian kalau kita tuh kumpulin database. Dan database itu nggak susah itu dikumpulin. Kalau Denny yang ngajarin list building master itu fundamental bisnis di online. Aku pribadi ngumpulin atau enggak, aku ngumpulin. Kemarin aku baru bikin list baru lah. Belum lama, kapan ya? Kayak September tengah aku baru bikin, sampai hari ini aku udah hampir 1.000 orang gitu agent asuransi di dalam listnya sendiri. Wait, Nah, wait, wait. jadi September tengah, berarti September berarti ke Oktober, November, 2 bulan setengah. 2 bulan dua setengah bulan berarti. setengah, 2 bulan setengah. 1.000 orang. Yes.
Dan hampir itu nggak 1.000 kenal dikit sama lagi sekali 1.000. kan? Ya sama sekali nggak kenal kan? Ada beberapa yang kenal sih memang sih, cuma memang rata-rata kalau hari-hari ini kontennya agak-agak meledak, itu explore masuk, aku pasang iklan juga, jadi orang tuh kayak follow, belum lagi aku bilang kayak oke, yang mau free consultation daftar dulu di sini, yang mau beli e-books daftar dulu di sini. Itu kan proses kita bangun list sebenarnya. Nah, yang aku sadar satu hal adalah agent itu lupa kalau mereka tuh nggak semua orang mau langsung konsultasi atau nggak mau beli asuransi, even worse lagi nggak ada yang mau beli asuransi kalau nggak trust gitu kan. Nah, cara building trust-nya ya salah satunya adalah menurut aku bikin list building. Kita edukasi lewat email, edukasi lewat cara, pokoknya punya list dulu deh. Mereka kenal sama kita dulu aja, Ya, karena siapa yang mau beli ini cukup asuransi menarik. kita orang nggak kenal. Ini cukup menarik, Will. Di komen ada Xiao Ling, dia bilang, ini saya ada follow IG Ko William, udah sejak pandemi, selalu berusaha praktek buat konten. Baru-baru dapat satu konten viral di TikTok, udah 300.000 view. Wih, Nah, sadis. itu good and bad sebenarnya. Kalau misalkan sampai situ aja. Badnya apa? Badnya adalah Anda berhasil mendapatkan mata orang menonton konten Anda 300.000, tapi dari 300.000 itu berapa banyak yang diambil jadi database? Betul sekali. Jadi Anda keren banget, ditonton orang, ditinggal orang. Congratulations, kalau nggak bikin lead. Ya, ditonton orang, ditinggal orang. Jadi, tapi kalau Anda bikin database, berarti kalau Anda nemu konten viral kayak begini, orang lihat, orang masuk. Let's say 10% yang masuk, itu 30.000 langsung instan tuh satu konten. Kalau 10%. Kalau 1% ya 3.000 loh. 3.000 orang masuk loh. 1%. Kan gokil ya? Iya. Sekali men, Makanya. satu konten. Nah, itu 3.000. Nah itu. Lanjut, Will. iya, kunci yang menurut aku agent asuransi sebelum mau kita karena agent asuransi punya bahasanya sendiri ya, prospecting, networking, canvassing, ya cold calling, segala macam lah kata-katanya. Menurutku kalau di dunia online sebelum kita siap ke sana, yang mesti kita siapin pertama adalah kita punya landing page, kita punya list building strategy, karena once itu meledak, kita nggak tahu kapan meledaknya sebenarnya ketika bikin konten. Aku sih jujur-jujuran bikin konten agak lama meledaknya. Tapi aku udah siapin, aku punya list building tuh udah lama banget gitu. Untuk setiap kali masuk udah tahu jalannya ke sini. Karena aku selalu bilang gini, agent selalu bilang kayak, Will, aku nggak punya followers banyak. Aku bilang followers nggak perlu banyak, buat apa? 100.000 bocah-bocah yang beli asuransi, emang ada bocah-bocah. Kita mau yang tertarget aja, ultra tertarget, dan mereka masuk ke listnya kita. Nggak cukup mereka follow kita, karena ketika mereka cuma follow, itu bukan kita punya, itu Instagram yang punya sebenarnya. Itu database Instagram. Tapi kita pengen pindahin mereka ke kita punya list. Kalau di Instagram, terus Instagram pengen iseng aja gitu, pengen iseng. Gue iseng, gue hapus semua jadi 0. Itu jadi 0 loh. Itu ngeri banget. Meskipun nggak mungkin. Tapi kita pengen pindahin dari sini ke kita punya pribadi. Nah, itu yang menurut aku tuh agen asuransi suka lupa sama itu. Nah, kebetulan kita lagi ngobrolin tentang list building, ada kode ini juga. Aku yakin banget list building tuh essential lah buat agen asuransi, dan banyak banget yang nanya. Cuma selalu kan mereka nanya, Will, memang harus punya website. Iya, sebenarnya kalau misalkan nggak mau punya website, bisa catat manual aja, pakai buku satu-satu, silakan, sampai capek gitu kan. Tapi kalau mau cepet ya punya website, punya landing page, itu udah minimal. Namanya mau bisnis online gitu. Jadi investment untuk landing page itu buat aku udah basic sih sebenarnya, sudah harus punya banget landing page. Setiap agent tuh satu gitu. Atau untuk landing page ya, let's say untuk bayar gitu ya. Iya, satu Starbucks lah, 2 Starbucks lah mentok sebulan. Itu dia. Harganya cuma segitu gitu kan, 2 Starbucks gitu. Kalau misalkan di situ dibilang kayak nggak mampu lah, mahal, ya Anda nggak siap bisnis aja. Anda tidak menganggap ini sebagai sebuah bisnis. Padahal insurance yang dijalankan dengan proper as a business, hasilnya gede, men. Ya kan? Hasilnya tuh lumayan. Cuma mindsetnya nggak ready gitu. Nah, gini, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, berarti saya harus personal branding dong, Will? Menurut aku Gimana itu udah langkah dasarnya banget untuk seorang agen asuransi bangun personal branding. Kenapa? Karena sekali lagi kita dipersepsikan orang tuh bagaimanapun apapun yang terjadi, kita mau bangun atau nggak kita bangun pun personal branding kita kebangun sebenarnya. Ketika kita salah ngomong, kita gesernya salah, agen asuransi itu personal brandingnya kebangun. Daripada kita bangun yang salah, mendingan kita belajar yang benar supaya kita punya personal branding yang benar. Karena kita mau bangun nggak bangun tuh kebangun. Personal branding kan apa yang dinilai orang gitu terhadap kita. Agent tuh penipu. Kalau Denny
pernah dengar kata-katanya lu ngeri-ngeri banget. Dan ini kata-kata keluar dari agent-agent juga. Agent kalau aku tanya gini, coba deh teman-teman agent kalau dengar kata, boom, agent asuransi, kata-kata apa yang keluar? Pencuri, pengambil uang, uang hilang, pembohong, penipu. Waduh, oke. Serem amat ini kata-katanya. Padahal itu agent sendiri yang ngomong. Aku kan nanya dong, kok nggak ada yang pernah bilang sih agent itu penyelamat keluarga, penyelamat keuangan keluarga? Kok nggak ada yang ngomong kayak gitu? Mereka selalu ngomong gini, memang ada Will yang ngerasa kita tuh kayak gitu. Aku bilang, ada banyak yang kayak gitu, kenapa kita nggak pernah mau jadi yang kayak gitu aja? Kita nggak pernah bangun diri kita ke arah sana, kita selalu kayak pushnya tuh jualan, tapi gini, aku tuh selalu ngerasa gini, aku selalu cerita ke agent adalah, kasih dong pengalaman yang bukan pengalaman agent pro, bukan pengalaman agent alliance, tapi pengalaman kamu sebagai agent. Orang beli tuh bukan beli Prudential, orang tuh beli kamu sebenarnya hari ini. Dan mereka kayak, hah, kenapa beli aku? Aku kan bukan siapa-siapa. Loh, kamu siapa-siapa buat mereka? Kamu merasa nggak penting, tapi kamu tuh sebenarnya penyelamatkan mereka. Kalau kamu nggak kasih pengalaman tertentu, mereka cuma gini doang. Kayak beli tas lah di Shopee. Tasnya bagus, beli di mana? Nggak tahu sih, di Shopee aja. Waduh, kalau asuransi kayak gitu sih ngeri banget. Beli asuransi di mana? Nggak tahu sih, ada agent aja random tiba-tiba nawarin gue di Instagram, gue beli. Ih, ngeri banget. Gitu. Nah, kita nggak kepingin itu kejadian sama teman-teman agent asuransi sebenarnya. Makanya personal branding kunci lah buat aku gitu. Nah, gini, sekarang kalau ada orang-orang yang biasa, dulunya belum agent insurance, kemudian baru join agent insurance, kemudian disuruh aktif di sosial media, tiba-tiba disuruh personal branding sama atasannya, tim leadernya dan sebagainya disuruh personal branding. Tiba-tiba dia melakukan 2 akun Instagram, akun saya personal, akun saya insurance. What do you think about this? Ini banyak banget saya lihat. Oh, semua begitu. Itu pertanyaan selalu dari 2 tahun yang lalu selalu gitu. Aku bikin account baru. Berarti benar ya, aku tahu ya. Benar kok. Nah, aku selalu ngerasa gini. Kalau kita punya target market udah pas nih selama ini, ya nggak usah bikin baru. Tapi kalau target market kita memang nggak pas, contoh aku lah. Aku bikin account ini tuh account personal branding aku yang kedua sebenarnya. Personal branding aku yang pertama tuh ngajar bahasa Korea. Isinya kan pecinta Korea semua. Lah, kalau aku ngajar personal branding buat agen asuransi tapi audiensnya adalah pecinta bahasa Korea, sampai mati juga nggak akan jualan aku, sampai sampai kapanpun, meskipun tuh followers banyak juga nggak akan jualan. Makanya aku bilang kayak, ya udah aku bikin baru aja, nggak masalah. Nah, agent lama ini hal lucu lagi kok sebenarnya. Aku cerita jelek-jelekin aja nggak apa-apa lah. Ini kan cerita sendiri. Aku selalu nanya gini kalau lagi consulting, kamu target marketnya siapa? Di online tuh kita mesti pilih target market. Kalau kita target semua orang, kita nggak targetin siapapun. Oh ya, aku kok gampang gue target marketnya siapa? Kita targetnya siapa? Terus aku bilang dong, siapa memangnya Pak? Oh, semua orang yang kaki 2. Hah? Semua orang berkaki 2? Itu maksudnya tukang nasi goreng, Gojek, Somai, semua jadi agent asuransi kah? Loh ya iya dong, semua kan boleh jadi agent. Aku kayak, waduh kacau bener nih kayak gini-gini nih. Nah, ketika kita nggak punya target, aku malah selalu ngerasa gini, nggak heran konten kita nggak pernah kena ke siapapun. Kenapa konten kita nggak pernah ngehit, nggak perform, selalu ngeflop ke bawah? Karena kontennya nggak tahu ngarahnya ke siapa. Once kita tahu, boom, gue mau melayani wanita karir. Fokus aja di wanita karir, terus kebutuhannya kan berbeda nanti sama misalkan ya siapalah gitu ya, misalnya bapak-bapak gitu ya, beda banget. Akhirnya yang aku pinginnya tuh agent gini, setiap kali wanita karir berpikir asuransi harus keluar nama itu agent. Wah, itu baru keren banget gitu. Itu sih menurut aku sih. Jadi kalau misalnya perlu bikin dua lah, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan target account kita yang personal satu udah sesuai target market, ya go aja, ngapain bikin 2, kan capek bikin 2. Biasanya dua-dua dari nol. Kayak misalkan personalnya aja baru kecil banget, kayak baru 500, 700 gitu, teman-teman sendiri semua gitu sih. Jadi bukan yang sudah kayak kamu ada personal branding yang Korea gitu, terus ada personal branding yang insurance gitu, nggak kayak gitu sih. Most people kan nggak kayak kamu yang udah 2 bisnis. Most people ya ibu rumah tangga, terus tiba-tiba ya oke lah saya jalani jadi asuransi gitu. Ini foto keluarga, yang ini foto insurance doang nih, profesional doang nih. Kalau kayak gitu gimana tuh case-nya tuh? Kalau itu aku merasa kayak tergantung ya, perlu nggak perlu sih. Kalau misalkan ada agent yang suka ngomong kayak gini juga kok. Aku nggak kepingin kehidupan pribadi aku tuh di-expose. Ya udah kalau kayak gitu bikin 2, aku bilang ya bikin 2 aja. Yang satu dicuekin aja, kalau misalkan mau upload iseng ya upload. Tapi yang satu memang buat kerjaan, yang ini job desk nih, yang ini nih. Nah, tapi kalau misalkan aku nggak masalah sih kalau kehidupan aku di-expose, ya bikin yang satu udah jalan, di-push aja yang itu. Nggak usah capek-capek lagi, menurut aku sih gitu. Oke. Oke. Yes. Kemudian sosial media apa yang paling tepat? TikTok kah? Instagram kah?
YouTube kan. Kalau aku ngomong-ngomongan soal konten sih, menurut aku YouTube tuh powerful banget karena kontennya kan evergreen. Selama-lamanya juga itu masih ngasilin leads. Ada agent-agent yang hoki, misalkan dia itu agentnya dari salah satu content creator lah. Sampai hari ini masih ngasilin leads. Ditulis lagi nama agentnya sama nomor HP-nya. Ih, asik banget yang kayak gitu. Tapi bikin YouTube kan susah, setengah mati. Nge-grow-nya susah Enggak ya. gampang, Lebih buat aku gampang, men. kan kalau aku personal brandingnya bagus. Kalau agent udah skill bikin videonya nggak ada, skill bikin kontennya nggak ada, jadi susah. Tapi kalau menurut aku yang mana yang paling pas, sekali lagi tergantung target market. Kadang-kadang target market kita tuh nggak nongkrong di TikTok, ngapain kita bikin TikTok? Kalau misalnya target market kita nongkrongnya di Instagram, ya bikinlah Instagram. Kalau target market kita nongkrongnya di TikTok, bikinlah TikTok. Jadi, tapi kalau Instagram buat aku udah basic sih. Itu udah minimum standar social media, karena aku ngelihat agent-agent tuh ngerasa gini, ketika mereka dapetin word of mouth atau mereka di refer, rata-rata orang temennya selalu ngomong gini, agent gue bagus loh, lu cek deh Instagramnya. Hari ini tuh rata-rata kayak gitu ngomongannya, dan aku selalu cek ke agent dong, bener gak ketika kamu di refernya ke Instagram? Bener, referralnya biasa ke Instagram masuknya. Nah itu yang menurut aku tuh kayak, kalau Instagram kita nggak memberikan impresi positif, ketika kita di refer, apa yang terjadi sih? Temennya nasabah kita pas masuk ke Instagram kita, mereka ngomong gini, idih, Instagram jelek begini, agentnya emang bagus. Waduh, kalau udah kayak gitu tuh bahaya banget. Nah, karena ketika di refer lagi, kan mereka akan masuk ke Instagram kita, ada linknya lagi kok, yang list building itu. Ininya kosong lagi, apa yang terjadi lagi? Akhirnya harusnya jadi calon prospek, jadi bye-bye lagi. Itu sih, aku selalu bilang kayak, itu website link itu minimum standar online bisnis hari ini kosong, ya nggak ada bisnis dong. Dia bilang, oh gitu ya Will ya? Ya iya, apalagi gitu. Ini nggak ada ini, terus orang kontaknya pakai apa gitu, aku bilang. Gitu, jadi menurut aku tuh, teman-teman perlu dua hal sih. Satu, personal branding untuk bawa leads, gitu kan, untuk bawa traffic masuk ke kita punya social media. Yang kedua, kita perlu strategi funnel ya. Kalau nggak ada funnel masuk ke bawahnya, terus dia follow kita mau ngapain? Gitu aja sih pertanyaan itu sih sebenarnya. Selalu ke agent. Kalau mereka udah Oke, follow, oke. apa? So, Gitu. kita bahas dulu ini nih. Teman-teman mungkin masih agak confused ya, kayak funnel tuh apaan sih? Bisa pakai bahasa yang lebih asuransi, membumi ke asuransi, teman-teman asuransi gak, Bil? Kalau ke digital marketing aku luar kepala funnel gitu kan, tapi teman-teman banyak asuransi di sini. What is funnel? List building funnel tadi. Jadi flow-nya mungkin pelan-pelan gitu diceritain, alurnya aja Jadi sih. kalau aku ngeliat gini, di luar negeri, di Singapura gitu-gitu tuh mereka ngerti banget apa itu funnel di dunia asuransi. Nah, funnel tuh sebenarnya apa sih? Funnel tuh sebuah perjalanan menurut aku. Sebuah perjalanan prospek kita dari pertama kali mereka mengenal kita, mulai semakin kenal, mereka mulai ngobrol sama kita, akhirnya mereka beli, paling terakhirnya mereka tuh menceritakan kita. Apa sih cerita yang mereka ceritain, gimana mereka perjalanannya. Nah, aku kasih contoh misalnya gini, kalau agent aku cerita gini mungkin mereka agak ngerti. Biasanya asuransi tuh suka gini kok, leader besarnya host satu acara di hotel besar lah di Jakarta, misalkan di Marriott, di Ritz-Carlton, di Ballroom, terus mereka suka gini, ayo semua datang makan bersama dengan kami di perusahaan ini, datang semua, udah datang dong teman-teman datang, oh asik makan di Ritz-Carlton gitu kan, makan, terus akhirnya di atas panggung leadernya ngomong, guys, ini loh bisnis kita, bisnis Allianz, ini bisnis Prudential. Nah, yang beli dan nggak beli, ya tergantung. Kalau mereka suka ya mereka mau join, kalau nggak mau ya mereka pulang. Tapi ketika mereka pulang, kita kan punya database-nya mereka. Betul dong? Nah, sebenarnya kita tuh ketika list building, kita perlu sesuatu yang kita sebut sebagai lead magnets. Lead magnets di dunia asuransi offline itu apa? Ya, makan-makan di Ritz-Carlton. Makan-makan di Ritz-Carlton itu lead magnets yang menurut orang kayak, oh worth it nih makan di Ritz-Carlton cuma buat dengerin om-om ngomong doang, gampang lah, gue cuma datang aja makan, cuekin. Tapi ketika lagi makan terus diceritain, keren juga bisnisnya ya, boleh kali sih. Nah itu berarti kita punya funnel tuh jalan tuh dari orang nggak kenal, diajak masuk ke kita punya hotel, Ritz-Carlton acara kita, mereka konsumsi kita punya lead magnets, mereka makan malamnya, dapat database-nya, setelah itu mereka mulai ngobrol sama teman yang ngajakin dia, ini bisnis apa sih? Oh, ini bisnis asuransi. Lu mau ikutan nggak? Kayaknya boleh juga deh. Convert deh jadi rekrutmen. Nah, itu funnel di dunia offline. Tapi di dunia online bisa nggak sih? Di dunia online tuh kita nggak even perlu bayar Ritz-Carlton semahal itu. Nah, ini yang agent-agent tuh, aku pernah satu kali gini kok. Ada satu agent bilang gini, Will, sejak gue belajar digital marketing sama lu ya, gue asik loh. Gue satu kali
apa ya bahasanya, takut digital marketing banget lagi. Satu kali cost untuk ngobrol prospekan kayak gini pakai iklan cuma 30.000, dia bilang. Oh ya, 30.000 bukannya gede banget ya kan, kita kalau dunia digital marketing gila. Cost per kliknya 30.000 mah gede amat nih. Buset, serem Ya, banget. Dia bilang, gila, CPC 30.000 mah nggak mahal lah, Will. Gue kalau ngobrol sama agent, sama prospekan gue itu 150.000 sekali makan. Gue bayarin dia makan 150.000 dan belum closing. Nah, jadi aku ngelihatnya kayak ada loh dunia baru loh teman-teman asuransi loh gitu. bawahannya dengan 30.000 aja bisa gitu ya untuk dapetin prospek gitu. Sementara kalau kalau offline makan, ngopi, bayarin ini itu gitu kan, yes, Iya. very very expensive sih, very very expensive sih. Oke teman-teman, jadi saya dan William kita bakal ada kelas untuk agent insurance, gimana ngedesain funnel tadi, gimana caranya dapetin prospek tadi, gratis by the way. Jadi kelasnya gratis. Itu kita akan adakan tanggal Sabtu, tanggal 4 Desember. 4 Desember jam 2 siang. Nah, Anda tinggal daftar doang di sini, tribelio.page/Denny X William. Jadi kita akan ada kelas gimana sih ngedesain ini semuanya, step by stepnya, bikin lead magnetnya di online by the way. Ko Ivan, acaranya online dan gratis ya by the way teman-teman. Ini part of kita pengen sharing aja, cuman nggak di IG live karena butuh nunjukin ini, butuh nunjukin layar monitor komputer semuanya. Karena kalau misalkan pakai ini Williamnya putus. Karena kalau misalkan pakai IG kayak begini agak susah. Jadi nanti William mau tunjukin satu-satu semuanya cara bikin funnelnya kayak apa. And it's all free, gratis. Kita nggak maunya kita nggak mau jualan sih. Kita cuma kepengen digital marketing ini semua itu bisa diterapkan oleh teman-teman di insurance gitu. Ya, jadi Anda tinggal daftar aja di situ, tribelio.page/Denny X William. By the way, itu hanya untuk agent insurance, teman-teman. Jadi kalau Anda bukan agent insurance, nggak usah masuk. Ya, buat follower saya di sini, thank you so much buat supportnya. Tapi kalau Anda bukan agent insurance, nggak usah masuk. Linknya saya pin di situ, tribelio.page/Denny X William. Acaranya gratis, by the way. Online gratis, Sabtu tanggal 4 Desember jam 2 PM. Jam 2 sore, jam 2 siang lah ya. After lunch gitu, Sabtu. 4 Desember ya, Sabtu beberapa hari lagi. Sekarang apa sih? Sekarang Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari lagi. 3 hari lagi. So it's free, tinggal join aja. Tolong disebarin linknya ke teman-teman yang lain. Pokok agent insurance. Kita ngajarin digital marketing buat agent insurance. Yang tadi disebutin William tuh, gimana caranya bikin konten, gimana caranya bikin landing page, gimana caranya bikin website dengan cost yang kecil misalkan. Berarti nggak bisa diterapkan untuk bisnis online. Kalau Anda bisnis online dan bukan insurance, nggak usah masuk dulu. Yes, 14 WIB, bener, 14 WIB. Zoom or IG, Anda masuk situ nanti akan diinformasikan lebih lanjut linknya. Anda masuk dulu ke situ, nanti akan diinformasikan. Rencana kita pakai Zoom ya teman-teman. Rencana kita pakai Zoom. Karena kita mau nunjukin layar, kita mau nunjukin flow-nya semua, gimana cara bikin website-nya dan sebagainya. Kita ajarin cara bikin website-nya juga gratis by the way, tinggal pakai aja. Keren banget, tempat lain butuh bayar. No, it's free. 14 WIB, bener banget. Atau buat yang mau terjun ke bidang ini boleh join ya Bro Denny. Yes. Kalau baru mau join, baru mau masuk, oke, Pak Edi, it's okay. Nah ini kebetulan ada Pak Edi Mak ya teman-teman. Sabtu ini juga ya, Sabtu ini kita juga akan live ya Pak Edi ya. Kita akan live bareng, kita akan ngomongin tentang estate planning buat insurance. But anyway, jam 14 ya, jam 14. Daftar dulu di situ, tribelio.page/Denny X William. Linknya tidak jalan. Udah teman-teman pada jalan semua kok. Itu teman-teman pada jalan semua. Ini William udah balik nih. Aman ya Will ya, koneksinya ya. Gratis kok teman-teman. By the way, it's gratis. Kita nggak ada jual kelas tambahan, nggak sih saya. Tapi kalau Anda memang mau consulting sama William sendiri, it's okay. Ya, it's okay. Jadi nanti tinggal kontak ke William. By the way, teman-teman silakan di-follow. Di sini ada William. Langsung follow aja IG-nya. Ya, langsung di-follow IG-nya. Kalau Anda mau belajar dengan William gimana caranya nanti consulting dan sebagainya untuk insurance agency Anda boleh langsung kontak ke William. It's okay. Cuman acaranya ini gratis. tribelio.page/Denny X William. Oke, Will. Kira-kira nanti hari Sabtu, kamu mau ngisi apa lagi nih? Mau sharing apa lagi nih selain yang sudah saya sebutin barusan? Mungkin selain list building, kita akan belajar juga gimana caranya tuh teman-teman tuh diingat dan memberikan dampak impresi sebenarnya sama orang tuh. Orang tuh nggak cuma beli, tapi mereka tuh bisa ceritain kita ke depannya.
gimana cara kita bangun sesuatu yang aku suka sebutnya sebagai namanya brand experience. Kalau kata-kata keren tuh orang suka sebutnya BX gitu, brand experience, pengalaman beli asuransi sama kamu tuh kayak apa sih? Dan aku tuh suka ngajarin sesuatu itu yang personal. Ketika teman-teman punya pengalaman personal yang nggak dibuat-buat, yang nggak di script, aduh aku paling kesel sih sama agent pakai script semuanya. Gampang sih pakai script sih. Cuma teman-teman jadi robot hari ini kalau pakai script gitu kan. Teman-teman pingin nggak sih, atau ketika kita beli Apple kan kita ngalamin bahwa Apple tuh kayaknya elegan. Nah aku pingin teman-teman tuh punya pengalaman di mana nasabah teman-teman tuh ngomong gini, gila ya beli sama ini, contoh siapa nih? Zahira Mastika, kalau beli asuransi sama Zahira ya beda loh. Dia nggak cuma kayak agent Allianz pada umumnya, dia tuh agent yang, wih keren. Pokoknya lu beli karena dia deh, bukan karena Allianznya. Nah, aku pengen kasih tahu caranya gimana sih supaya kita tuh nempel di otaknya orang, sampai orang tuh setiap kali inget kita, nama kita, nama kita, nama kita terus yang muncul. Nah, itu tuh bisa atau enggak? Bisa kok, ada agent-agent yang lakuin itu dan bisa, gitu. Jadi applicable ya. Ini kalau misalkan teman-teman tadi nanya nih, kalau misalkan belum ikutan si asuransi tapi baru mau belajar, mau join sebuah insurance gitu. Acara besok ini bisa dipakai kan ya? Bisa banget lah, bisa banget. Oke, so sebelum kita akhiri teman-teman, any question sekarang? Ada pertanyaan kah? Saya lama-lama, mungkin 10 menit lagi, 9-10 menit lagi kita akan akhiri. What do you think about promosi di LinkedIn? LinkedIn bagus sih sebenarnya, karena kita pernah punya klien yang coba organically di LinkedIn. Itu prospek kan merem gini dong, dapat tuh beri seratusan 200 cepet. Tapi kita mesti lihat gini, target marketnya pas nggak? Karena orang LinkedIn itu bukan entrepreneur, bukan pebisnis seperti agen asuransi. Mereka tuh datang untuk siap dengan gaji, bukan siap nggak punya gaji. Jadi apakah itu orang yang cocok atau enggak? Sebagai agen asuransi menurut aku pas-pasin dulu aja gitu. Bisa nggak sih dapat dari LinkedIn? Bisa. Pertama gini, agent mesti siap. LinkedIn itu iklannya mahalnya luar biasa. Mahal bener Iya, iklannya. bener banget. Mahal banget iklan. Yang kedua, cuman yang positifnya adalah organic traffic-nya LinkedIn tuh bagus sebenarnya. Tapi aku sih daripada mikirin organic traffic, LinkedIn iklannya mahal. Tapi target marketnya pas atau enggak aja. Karena mereka tuh profesional, bukan pebisnis. Tapi kalau misalkan mereka ada yang mau, ada nggak? Ada. Aku pernah punya klien yang cek, dia tuh prospek hampir 200 orang, tapi cuma dapat 4 doang. Yang menurut dia oke sih. Saya dia nggak terima, karena nggak oke. Jadi 2%. siap-siap bisa. Kecil banget, benar-benar kecil di LinkedIn. Aku sih saranin atau enggak untuk bangun personal branding, aku sangat saranin. Untuk jual asuransi ya, kalau untuk jual asuransi it's good, tapi untuk rekrutmen aku nggak terlalu saranin sih sejujurnya sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Jeffrey. William udah pengalaman berapa lama gunakan digital marketing untuk insurance? 2 tahun ya tadi ya? 2 Atau tahun lebih kalau loh? asuransi aku 2 tahun. Tapi kan aku sendiri bukan agent, aku sebenarnya MLM sih sebenarnya. Aku agent MLM, aku praktekin juga, dan aku kan MLM kita pakai modal ya, asuransi kan nggak pakai modal. Aku balik modal dalam waktu 1 bulan doang, cuma pakai ya ini doang yang aku praktekin gitu kan. Jadi bisa atau enggak? Ya bisa banget sebenarnya. Gitu. Jadi Oke. aku pengalaman di insurance-nya 2 tahun. Apakah bisa dijalankan full online? Karena selalu dibilang jual asuransi online itu susah. Bisa, aku mungkin cerita aja ya, daripada aku mesti Iya, iya, teori-teori, iya. aku cerita aja. Ada satu agent, ibu-ibu, ini bahkan ibu-ibu. Dia bilang gini, Will, aku cuma ikutin kamu plak-plakan apa yang kamu ngomongin. Oh, bagus, aku bilang, mesti plak-plakan aja. Loh, aku target ibu-ibu arisan. Bilang, oh ya menarik, terus apa yang terjadi? Aku MDRT, oh teman-teman asuransi ngerti nih, MDRT 400 juta full online. Bilang, aku yang kaget, 400 juta full online. Ya udahlah, bagus deh, aku senang gitu kan. Wah, senang banget, karena 400 juta full online, dia bilang. Dan itu dia belajar tuh Juli 2020, dalam waktu 6 bulan itu 400 juta dia bilang. Nah, terus kemarin Juni kemarin dia baru chat, Will, aku sorry banget loh, Will, aku tuh baru chat kamu. Sebenarnya aku pengen chat kamu di Desember, cuman aku lupa. Nah, kebetulan aku lihat konten kamu, aku pengen chat. Juni ini sampai Juni 2021, dari 1 Januari sampai Juni 2021, aku 300 juta online. Jadi mungkin atau enggak, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Asalkan lakuin seperti yang ibu-ibu lakuin tadi tuh. Dia plak-plakan aja, cari target market yang bener, bikin konten yang pas seperti ibu-ibu arisan butuhnya apa. Dapat kok. Karena asuransi aku ngeliatnya gini kok. Kita nggak cuma jual ke 1 orang. Asuransi itu jual 1 dapat 10. Jual 1 dapat keluarganya. Jual 1 dapat keluarganya. Jadi asal bisa jual 1-nya dapat 10. Jual 1-nya dapat 10. Gitu. Jadi ya enaknya di sana sih, kalau asuransi sih hokinya enaknya di sana sih menurutku sih. Gitu. Jadi bisa atau Dan enggak? banyak Bisa. bisa ya kayak gitu ya. Nah, berapa sering kita mesti posting konten tuh? Atau 1 hari 5 gitu? 1 hari 1? Gimana? Aku sih
Aku sih suka bilang gini, kalau aku sebagai orang yang kasih tau bener-bener profesional aku ngomong sebenarnya sehari satu lah, minimal sih sehari satu. Cuman aku tahu agen asuransi sibuk. Instead of kita upload konten random di satu minggu itu random hari Senin, ntar minggu depan hari Rabu. Mendingan kalau kita nggak punya waktu, kita bangun habitnya dulu. Seminggu mungkin 2 kali, ya udah nggak apa-apa lah 2 kali deh. Selasa, Jumat, ya udah nggak apa-apa pelan-pelan. Ntar minggu depannya udah mulai terbiasa Senin, Rabu, Jumat. Udah makin terbiasa Senin sampai Jumat, lebih terbiasa Senin sampai Minggu. Jadi saran aku tetap Senin sampai Minggu sebenarnya. Tapi kalau waktunya benar terbatas, langkahnya dua. Bayar agency atau latihan habit aja sih sebenarnya sih. Mendingan sih kalau misalnya benar-benar nggak punya waktu, bayar orang lah, lakuin gitu. Meskipun Aku bayar orang juga bisa patungan sih biasanya sama teman-teman gitu kan, digaji satu iya, orang sebulan gitu, udah bikinin 10 orang gitu kan, murah. bisa makanya. Banyak lah Cuman ide. Ini ada pertanyaan menarik nih. Setelah list building, follow up-nya susah nggak sih? Soalnya insurance kan sifatnya personal ya, lebih ke consulting, bukan kayak digital marketing. Nah ini saya nggak setuju sih saya dikatain kayak begini. Tapi kita dengar dari William gimana? jadi gini, kalau aku ngeliat gini, tergantung sama lead magnets kita sebenarnya. Karena ujungnya, aku sih ngeliat gini kok, goalnya digital marketing untuk agen asuransi adalah membawa calon nasabah ke depan pintu Zoom-nya kita. Kalau digital marketing udah berhasil bawa calon nasabah ke depan pintu Zoom-nya kita, untuk jualan atau nggak jualan sebenarnya tergantung skill kita persuasi sebenarnya. Atau skill kita ngobrol lah gitu ya. Tapi kalau udah berhasil, mereka akhir gini, aku mau Zoom dong sama kakak deh. Ya udah berarti udah berhasil digital marketingnya. Follow up-nya gimana? Follow up-nya kan ada email itu punya sequence sebenarnya. Aduh susah banget aku ngomongnya ya. Email tuh bisa diatur lah gitu. Jadi hari ini tuh kirim email, 3 hari kemudian kirim email, 5 hari kemudian kirim email. Jadi kita nggak perlu follow up. Atau kalau Otomatis. misalkan otomatis. Atau kalau pingin yang lebih keren pakai WhatsApp marketing, bisa juga list building pakai WhatsApp, pakai tools WhatsApp yang bisa boom kirim email otomatis, kirim WhatsApp otomatis. Itu tuh bisa follow up tanpa kita yang follow up. Nah, yang ini menurut aku sih, kalau ini menurut aku trik yang paling aku suka share ke agen asuransi. Agen asuransi kan suka follow up tuh minta referral. Jadi mereka telepon, halo Pak, apa kabar? Aku suka ngomong gini, teman-teman agen asuransi coba deh komen di bawah. Awkward nggak sih kita tuh ngelakuin itu? Nanya apa kabar tuh aneh banget, kayak canggung banget kita tuh nanya apa kabar ke orang untuk minta referral, karena temen apa nasabah kita yang digituin dia tahu, ah ini orang pasti minta referral nih, gue dijamin pasti dia minta referral sama gue nih, dia nggak mungkin apa kabaran doang. Nah yang kita bisa lakukan itu simpel, cara keduanya adalah gini, khususnya untuk yang minta referral, yang kita mau lakuin adalah kita follow nasabah kita di Instagram. Goalnya kita kan mempunyai conversation sebenarnya, kita telepon supaya kita punya percakapan. Kalau kita ingin punya percakapan, punya cara lain dong. Cara kerennya gini, kita follow nasabah kita, kalau nasabah kita upload Instagram story, kita komen, wih Pak, lagi di Bali Pak, aku punya rekomendasi nih, nasi ayam enak nih di Bali nih, cobain Pak. Itu udah punya obrolan loh. Nah ketika obrolan itu kita bangun terus obrolannya, one day, bukan gak usah one day lah, di percakapan itu aja bisa nyampe ke sales conversation. Kok aku berani jamin kalau agen asuransinya jago, ngobrol cuman jualan cuman rekomendasi ayam aja bisa jualan asuransi, bisa minta referral. Kok tahu sih? Karena tahun lalu kita punya klien kayak gitu. Aku cuma bilang, kok coba praktekin deh, aku ngomong deh. Dia praktekin, dia dapat referral terbesar di tahun itu. Cuman gara-gara balas Hanya gitu dong. Instagram story. Iya, cuma nanya kayak gitu doang. Jadi itu trik-trik follow up yang lebih natural, yang lebih genuine, yang lebih relational dibandingin kita follow up yang kaku, yang aneh gitu. Jadi follow up pun di social media ada mesti apa ya? Mungkin aku sebutnya mesti ditranslate juga lah, nggak yang seperti halo apa kabar Pak? Oh ya baik. By the way Pak, asuransi oke Pak semua. Oke oke. Boleh minta kalau ada temen yang mau beli asuransi boleh kabarin kali Pak ya. Nah, sahabat kita juga kayak, aduh, kenapa agent gue cuma nanya cuma buat begini doang, gila. Cuma minta sesuatu. Nah, itu yang aku suka ngomong kayak agent asuransi, stop minta. Give something di social media tuh, kasih sesuatu. Ketika kita kasih sesuatu, orang tuh mau kok kasih kita balik. Gitu menurut aku sih. Jadi kalau misalkan ujungnya consulting, memang ujungnya consulting, apalagi gitu kan. Jadi aku juga nggak setuju itu sih sebenarnya. Follow up-nya susah nggak? Enggak kok, nggak susah itu. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Ko Ivan nih. Lebih enak jadi produser atau building team? Gimana? What is your experience with your client? Gokil, aku padahal bukan agent asuransi ditanya kayak gini. Dengan Maybe ada produser atau pengalaman. building team? Tergantung sih sebenarnya sih, karena ada agent-agent yang aku kenal tuh
sangat-sangat produser banget. Jadi setahun itu dia COT, TOT. COT, TOT itu yang level 1,6 M, 3,2 M. 1,6, 3,2 M setiap tahun. Tapi ada agent-agent yang kerjanya cuma bangun tim doang. Nah, kalau aku pribadi ya, jujur kalau aku misalnya aku jadi agent asuransi, aku pasti yang building tim. Karena aku tuh nggak, aku memang nggak suka ngelayanin orang di rumah sakit kayak gitu tuh aku bukan tipe aku lah, makanya aku nggak jadi agent asuransi. Tapi building tim sama producer di sisi social media itu tuh brandingnya masalahnya tuh terlalu mecah gitu sebenarnya menurut aku sih. Kalau produser kita akan bikin konten soal keuangan, kalau building team mungkin kita akan share tentang karir, tentang bisnis, tentang marketing. Jadi kita mesti pilih di depan, memang social media personal branding kita akan kepecah. Gitu sih Makanya menurut aku penting sih gitu. Jadi penting banget ya untuk menentukan target market kita ya. Nggak bisa kayak saya mau dua-duanya gitu kan. Iya menurut kalau aku sudah sih kayak ketemu it's aku rasa okay. Ya kan, kalau udah ketemu ngobrol-ngobrol it's okay gitu. Tapi kalau misalkan bikin konten itu spesifik satu teman-teman. Bisa aja building team habis itu ini nggak ada masalah sih. Jadi memang yes. itu harus spesifik banget. Buat teman-teman yang mungkin barusan bergabung, kita ada acara tanggal 4 ya, Sabtu 4 Desember jam 2 sore 14 WIB. Linknya ada di sini tribelio.page/Denny X William. It's free guys. Itu nanti kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya untuk membangun funnel tadi. Gimana membangun sebuah Instagram konten, kemudian landing page atau website, gimana dapetin email, nama, email, dan nomor WA mereka untuk di follow up. Itu step by stepnya secara teknis akan diajarkan di tanggal itu karena kita berdua butuh untuk menunjukkan layar komputer. Makanya pakai Zoom nanti di situ. So spot limited, buruan daftar di situ tribelio.page. Jadi yang sudah saya pin di situ tribelio.page/Denny X William. Nanti kita berdua akan ngobrol di situ. Ada pesan-pesan terakhir Will buat teman-teman di sini sebelum kita akhiri. Teman-teman di screenshot di sini kalau Anda suka sharing malam hari ini, Anda share di story Anda, tulis apa yang Anda pelajari di sini. Dan Mantap. tag kita berdua. Yeay, asik. Nah, aku kalau misalkan bisa share sesuatu terakhir buat teman-teman agent asuransi yang udah follow aku dan yang belum follow gitu ya. Aku cuma mau begini sih. Aku cuma mau cerita aja gitu bahwa agent asuransi itu punya sebuah opportunity loh di depan. Teman-teman punya sebuah opportunity. Aku tahu, maksudnya gini, teman-teman lihat deh, bayangin teman-teman lagi di Hawaii, teman-teman lagi di Paris, teman-teman lagi di Amerika, dan tiba-tiba semua WhatsApp tuh tanya teman-teman. Teman-teman bukan lagi orang yang ngejar. Teman-teman bukan lagi pemburu, tapi teman-teman tuh dikejar orang malahan. Pernah kebayang gak sih agent asuransi itu dikejar orang? Aku mau ngajarin teman-teman, aku sama Ko Denny tahu cara untuk teman-teman tuh dikejar orang kayak orang gila kayak gimana, dan teman-teman cukup tinggal tiduran di Bali, di beach club, boom, 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 boom. Itu leads masuk gitu terus. Pertanyaannya cuma satu sekarang terakhir. Aku sama Ko Denny, kita udah kasih tahu teman-teman masa depan tuh bisa loh kayak gitu loh. Aku sama Ko Denny punya kendaraannya, aku sama Ko Denny punya cara kesana, kita punya sepedanya. Sekarang pertanyaan terakhir gini, menurut teman-teman bisnis asuransi teman-teman penting atau enggak? Aku nggak tahu. Tapi kalau menurut teman-teman penting, menurut teman-teman ini masa depannya, investment as a good businessman, investment nggak bisa dihindarin. Dan kita nggak kasih biaya investasi untuk ini. Jadi teman-teman tinggal daftar, teman-teman tinggal belajar dari kita nanti tanggal 4. Aku sih udah nggak tahu sih kalau teman-teman masih nggak daftar, apalagi yang mesti kita lakuin untuk teman-teman tuh lihat masa depan ke depan situ loh. Tapi kalau teman-teman masih berasa kayaknya leader kita 20 tahun lalu caranya berhasil. Ya ampun, 20 tahun lalu aku tuh masih umur 7 tahun. Aku sekarang udah 29 tahun, 7 tahun lalu teman-teman masih pakai cara pas aku 7 tahun kan nggak mungkin gitu kan. Jadi itu mungkin kata-kata terakhir buat teman-teman agent asuransi, dan hopefully kita ketemu nanti tanggal 4 gitu. Oke, so kalau dari saya nih teman-teman, sebelum saya close, gini, saya mau tanya nih ya, dengerin teman-teman ya. Siapa di antara teman-teman sini yang kalau digital marketingnya saya bantuin personal mau atau enggak? Wih, ngeri banget. Kira-kira gimana? Komen dong. Kalau misalnya kayak begitu, kalau misalnya, saya ngomongnya kalau misalnya, digital marketingnya saya bantuin. Bukan saya nggak ngomongin acara tanggal 4, saya ngomongin directly. Kalau misalkan digital marketing Anda, konten Anda, saya bantuin secara personal. Mau banget kan? What if strategi yang saya praktekkan sendiri ini adalah strategi yang bakal Anda gunakan di sosial media Anda, di digital Anda. Sehingga nanti Anda akan bilang ke klien Anda bahwa, guys, kalau misalkan insurance Anda saya ngurusin, mau nggak kalian? Jadi saya udah praktekin nih. Ya kan? Kalau saya ngomong kayak begini, teman-teman mau.
Saya pengen mengajarkan skill ini loh sebenarnya, supaya ketika nanti ada ngomong, guys, teman-teman semuanya, kalau misalkan insurance Anda ada masalah, perlu dihitungkan dan sebagainya, consulting dan sebagainya, mau nggak kalau saya ngurusin aja? Dan klien Anda tiba-tiba bilang ke Anda semua, mau dong kalau kamu yang ngurusin, mau banget. Nah, itu skillnya sebenarnya. Saya barusan ngepraktekin kan di sini langsung live kayak begini. So hopefully Anda bisa belajar nanti tanggal 4. So, langsung aja nanti ke tribelio.page/Denny X William. Dan buat teman-teman yang belum PO buku saya kan ada buku Content Creator Black Book. Ini juga cocok banget nanti buat insurance yang akan launch di pertengahan Desember. Jadi sekarang PO dulu, linknya ada di Instagram bio saya, ya, contentcreatorblackbook.com. Minggu depan harga naik. Oke, I think itu aja. Thank you so much buat William untuk acaranya. Kita ketemu lagi tanggal 4. Thank you so much juga buat teman-teman di sini. Selamat malam semuanya. Semoga Anda sukses selalu. Bye-bye.